Ibadah akan segera dimulai. Jemaat diminta untuk berdiri. Berkata, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan bagi kita pada ibadah di pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Suatu sukacita kita dapat datang di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, serta memuliakan nama Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita mengangkat pujian penyembahan semusim berlalu. See
kita masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa, patutlah kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam sukacita maupun duka cita. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, datanglah dengan rendah diri mengaku atas segala pelanggaran dan dosa yang telah diperbuat. Seperti yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Mari kita naikkan doa syukur dan pengakuan dosa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala hal yang boleh kami alami baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang selalu baru dan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Dengarkanlah setiap pengakuan dosa kami ya Bapa, kiranya Tuhan mau mendengar dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan peribadatan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dan berkati setiap kami. Ini doa syukur dan pengakuan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita nyatakan kebesaran Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyatakan pujian, nyata kebesaran-Mu. Kusembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Sebab mulialah
takut dan ragu. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan penuh hormat kita akan menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, sebab kita adalah milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku, 4 bait berturut-turut, dan pada bait keempat jemaat diminta untuk berdiri. Aku milikmu Yesus
kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyatakan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti
biarlah pujian ini juga menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Sebab ketika kami duduk di bawah kaki-Mu, kami boleh belajar untuk berdiam, mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman, sehingga melalui kami Injil-Mu diberitakan, nama-Mu dipermuliakan. Kami akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk berpihak kepada Kristus, sehingga hidup kami mencerminkan Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, senang sekali kita bisa kembali beribadah ya. Saya tadi berpikir kelihatannya 2022 cepat berlalu, kelihatannya ya. Karena ini sudah di penghujung akhir Oktober. Saya menduga, saya berpikir sudah mulai banyak para jemaat Tuhan, gereja Tuhan mulai prepare untuk menyambut Desember, Natal ya. Sekalipun mungkin ada ketakutan 2023 katanya resesi gitu ya. Tapi saya bersyukur setidaknya ada beberapa ekonom yang baik yang secara, walaupun mungkin mereka bukan anak Tuhan gitu ya, tapi mereka juga memberikan pengertian yang baik. Resesi itu menyangkut negara. Jadi ekonom juga berkata jangan sampai terlalu gencar, terlalu khawatir atau digembar-gemborkan dengan hal-hal yang menakutkan. Sekalipun demikian, kita tetap perlu prepare gitu ya. Nah, salah satu hal yang hari ini saya ingin kita belajar adalah momen penting. Bapak Ibu, satu bagian firman yaitu dalam Matius 12 ayat 22 sampai 3. Ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, 505 tahun yang lalu,
seorang biarawan Jerman yang bernama Martin Luther gerah dengan banyaknya penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh gereja Katolik pada masa itu. Penjualan surat pengampunan dosa atau disebut dengan surat indulgensia gitu ya, penyimpangan sakramen, mitologisasi dan tahyul, bahkan praktik korupsi, yaitu berupa penarik pajak yang membebani masyarakat, adalah beberapa poin penting dari 95 dalil yang ia tulis dan ia pakukan di pintu gereja Wittenberg. Ia mengkritik gereja Katolik sebab memakai kekuasaan mereka untuk memanipulasi jemaat. Pada akhirnya 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja yang dampaknya sangat luas di Eropa, bahkan sampai di seluruh dunia. Bapak Ibu, akan tetapi saya menduga hanya segelintir orang yang tahu ataupun mengingat akan momentum penting ini. Jangan-jangan perayaan Halloween lebih familiar di telinga orang percaya daripada Hari Reformasi Gereja. Karena itu kemarin dalam ibadah komisi remaja, saya mengajak anak-anak untuk melihat ada apa di balik Halloween dan bagaimana mereka bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Saya nggak tahu di kota Sorong apakah ini ada institusi yang merayakan gitu ya. Tapi kalau di kota-kota besar, bahkan di kota saya yang sebelumnya, itu sudah ada anak-anak pakai kostum yang aneh-aneh gitu ya untuk merayakan Halloween. Tapi mereka tidak tahu tentang reformasi gereja, momentum penting. Bapak Ibu, jangan sampai yang seharusnya kita berpihak kepada Kristus, malah kita berpihak kepada si jahat dengan merayakan Halloween. Padahal Kristus memberikan kepada kita suatu batasan yang jelas, khususnya melalui teks yang kita baca pada hari ini. Dalam peperangan rohani yang sedang kita hadapi, Yesus berkata, tidak ada yang namanya netralitas. Kita harus memilih berpihak kepada Kristus atau berpihak kepada si jahat. Dan dalam bagian ini kita diminta untuk jelas sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, berpihak kepada Kristus. Bapak Ibu, nas yang kita baca hari ini menceritakan Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan bisu karena kerasukan setan. Ada penafsir yang berkata, bisa jadi orang ini karena dirasuki sehingga dia buta dan bisu, ya. Yang manapun itu, tetapi yang paling penting kita tidak pernah tahu siapa yang membawa orang itu kepada Yesus, sebab tidak dijelaskan. Tetapi pribadi yang membawa orang ini pasti tahu bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat dan berkuasa memulihkan kehidupan daripada orang itu. Dan seperti yang kita ketahui, orang yang kerasukan setan itu benar dipulihkan. Bahkan setelah pulih, ia bisa kembali melihat dan berbicara. Tak heran orang-orang yang berada di sekitar Yesus melihat peristiwa tersebut menjadi takjub terhadap apa yang Yesus lakukan. Mereka berkata, ini agaknya anak Daud. Tetapi uniknya Bapak Ibu, ketika orang Farisi mendengar apa yang Yesus lakukan, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu, adalah hal yang menarik bahwa orang Farisi memberi reaksi yang bertolak belakang dengan kerumunan massa pada saat itu. Sebab pada umumnya orang melihat mujizat itu menyadari bahwasanya apa yang Yesus lakukan itu karena ia adalah utusan dari Allah. Tetapi secara tidak langsung orang Farisi mengakui bahwa Yesus melakukan tindakan supranatural, namun mereka menyebut kuasa itu berasal dari Beelzebul dan bukan dari Roh Allah. Seharusnya mereka tahu bahwa setan tidak dapat melakukan tindakan yang sepenuhnya baik.
Akan tetapi dalam kesombongan mereka, karena kaum Farisi tahu bahwa jika ajaran Yesus itu berkembang, berakar di dalam hati orang-orang yang ia layani, maka pengaruh mereka sebagai pemimpin rohani akan hilang. Jadi Bapak Ibu, orang Farisi tidak menyangkal mujizat yang Yesus lakukan, tidak menyangkal kekuatan supranatural yang Yesus lakukan. Tetapi mereka mengalihkan sumbernya kepada Beelzebul, bukan kepada Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya gini loh. Siapa itu Beelzebul? Ini adalah sosok dewa yang disembah di kota Filistin yang bernama Ekron pada zaman Perjanjian Lama, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Beelzebub. Setelah zaman Filistin berlalu, umat Yahudi mengubah namanya menjadi Beelzebul, yang artinya dewa kotoran. Julukan ini merujuk kepada dewa lalat yang disembah guna menghindari diri dari penyakit yang berasal dari lalat. Bahkan beberapa sarjana Alkitab menganggap bahwa Beelzebub juga dikenal sebagai dewa kecemaran, yang kemudian dipakai sebagai umpatan orang Farisi. Oleh karena itu, Beelzebub merupakan dewa yang dibenci dan namanya digunakan oleh orang Yahudi sebagai julukan bagi setan. Ketika Yesus melakukan mujizat, lalu orang Farisi berkata, dia melakukan mujizat itu berdasarkan kekuatan daripada penghulu setan, yaitu Beelzebul. Bisakah Bapak Ibu membayangkan? Karena kebencian orang Farisi akan Yesus, mereka sampai menfitnah, menuduh Yesus adalah bagian daripada si setan, menjulukinya sebagai Beelzebul. Bapak Ibu, dengan pemahaman ini kita bisa melihat betapa mengerikannya keberdosaan manusia. Apapun bisa dilakukan untuk kepentingan pribadi, untuk kebencian mereka. Bapak Ibu, saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat dengan status kita sebagai orang Kristen yang punya makna Kristus, Kristus kecil atau pengikut Kristus. Sadarkah kita bahwa menyandang status sebagai orang Kristen berarti kita harus berani membayar harga? Jikalau orang yang hidup pada masa Yesus menjuluki dia sebagai setan, maka tidak heran kalau para murid, bahkan kita pada hari ini, ada kemungkinan dan atau mungkin telah mengalami penghinaan yang bentuknya lebih kurang sama. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 berkata demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, teks ini saya menafsirkannya sebagai sebuah privilege, sebagai sebuah kehormatan. Ini adalah harga daripada pemuritan. Kalau karena namanya, karena kita menyembah Dia, beribadah kepada Kristus, mengaku sebagai Kristus, Kristus kecil, pada akhirnya kita mengalami penderitaan, penghinaan, dikucilkan. Jangan putus asa, jangan marah, jangan gelisah. Sebab kita hanya mencicipi secuil
daripada apa yang telah Yesus alami jauh hari sebelum kita. Kalau ada di antara kita yang karena iman kita kepada Dia, iman kita kepada Kristus, mengalami penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Boleh enggak saya berkata itu adalah sebuah kehormatan? Sebab siapa kita sehingga kita bisa mencicipi apa yang menjadi bagian yang telah Dia alami 2000 tahun yang lalu. Saya membayangkan ini, saya teringat salah satu adegan ketika Yesus di atas kayu salib. Dikatakan oleh kitab Injil, ketika orang banyak lewat tempat itu, mereka berkata, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Bapak bisa bayangkan gini situasinya ya. Orang ini lewat, tidak tahu kasus apa daripada orang yang berada di atas kayu salib. Mereka tidak tahu penyebab kenapa orang itu disalib. Tapi menghina, tapi mengejek, tapi menfitnah. Bukankah kalau secara duniawi itu adalah penderitaan, penganiayaan, bullying yang sangat menyakitkan. Tapi uniknya Yesus tidak membalas. Yesus malah berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau hari ini dari kisah yang kita baca, dari Injil yang kita baca, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penderitaan, kita dihina, Kristus telah terlebih dahulu mengalaminya. Dan kalau kita boleh mencicipinya, itu adalah sebuah privilege, hak istimewa, kehormatan. Siapa kita sehingga kita bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu, harga dari ikut Tuhan itu mahal. Sebab bisa jadi Tuhan izinkan ada penderitaan, ada penghinaan, dikucilkan, disingkirkan, mengalami penganiayaan baik secara fisik maupun secara emosional. Tetapi mari kita berdoa dan kiranya Tuhan tolong kita di tengah-tengah penderitaan, kehidupan yang mungkin tidak ideal ini. Kalaupun kita menderita, kita tetap bisa memuliakan Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kisah Matius 12 tadi ya. Setelah orang Farisi menuduh Yesus melakukan kuasa itu berdasarkan daripada kuasa Beelzebul, Tuhan mengerti pikiran mereka. Melalui ayat 25 sampai 28, Yesus menjawab tuduhan mereka dengan memakai logika kerajaan yang terpecah-pecah. Argumen Yesus di sini sangat jelas Bapak Ibu. Kerajaan, kota, ataupun keluarga apapun yang terbagi-bagi melawan dirinya sendiri akan jatuh. Ini juga berlaku bagi kerajaan iblis. Jika penghulu setan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir setan, ia akan menciptakan perang saudara di kerajaannya. Ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Melalui argumen ini Yesus sedang mempertanyakan logika berpikir orang Farisi yang menuduhnya. Bagaimana mungkin kalau Yesus menggunakan kuasa itu dari kekuatan si jahat, mengusir si jahat? Enggak logis. Kemudian melalui ayat 29, Yesus menawarkan argumen lain. Seolah-olah ingin mengatakan, lihatlah dengan cara yang lain. Jika ia mengusir setan tidak dapat dijelaskan oleh kekuatan iblis. Maka dari itu, semua mencerminkan ada otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas iblis. Jelas kerajaan Allah lebih berkuasa daripada kerajaan yang dibangun oleh iblis. Jelas apa yang kuasa yang Yesus lakukan itu lebih tinggi dibandingkan kuasa yang dilakukan oleh si iblis. Dan ditutup dengan ayat ke-30. Tuhan memberikan sebuah prinsip yang sangat mendasar bahwa dalam peperangan rohani tidak ada posisi ataupun sikap untuk netral. Orang percaya harus mengambil sikap untuk berpihak kepada Kristus atau sebaliknya.
Orang percaya tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Sebab tujuan iblis sebelum masa penuaian atau disebut sebagai masa penghakiman adalah mencerai-beraikan manusia agar tidak masuk ke dalam bagian kerajaan Allah. Di dalam ayat ke-30 ini Tuhan memberikan sebuah logika berpikir. Tujuan iblis adalah mencerai-beraikan. Tujuan Allah adalah mempersatukan. Jadi tidak logis kalau orang Farisi menuduh Yesus melakukan mujizat itu berdasarkan kuasa daripada Beelzebul. Bapak Ibu, jikalau orang percaya bersikap acuh tak acuh ataupun apatis, berarti mereka menentang Kristus. Hal yang menarik adalah ketika Yesus mengaitkan tuduhan orang Farisi kepada Dia dengan dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Jika kita membaca dengan teliti ayat 31 dan 32 ini, terdapat sebuah keunikan. Seorang teolog membantu kita untuk melihat outline daripada bagian ini ya. Bapak Ibu, outline kira-kira seperti ini. Bagian A, segala hujat dan dosa manusia itu diampuni. Bagian B, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 1, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Perhatikan Bapak Ibu, ini unik. Dengan kata lain, melalui bagian ini Tuhan ingin berkata, segala hujat manusia yang menentang anak manusia akan diampuni. Tetapi jika mereka menghujat atau menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bapak Ibu, jika demikian, apakah kedudukan Roh Kudus lebih tinggi daripada kedudukan anak manusia? Bukankah hal ini berlawanan dengan doktrin Allah Tritunggal? Ada kesejajaran Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa sampai ada perkataan segala hujat dan dosa manusia diampuni? Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia diampuni. Tetapi ketika hujat terhadap Roh Kudus, ketika ia menentang Roh Kudus, ia nggak diampuni. Apakah posisi Roh Kudus lebih tinggi dibandingkan daripada posisi Kristus? Nah Bapak Ibu, D. E. Carson memberikan kepada kita sebuah jawaban. Hujat terhadap anak manusia dan hujat terhadap Roh Kudus bukan berarti anak manusia lebih inferior dari Roh Kudus. Hujat terhadap anak manusia merupakan penolakan terhadap kebenaran Injil. Sedangkan hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Meskipun hal itu sudah jelas dan dosa inilah yang tidak terampuni. Jadi bukan berarti menghujat Yesus itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tetapi ketika orang Farisi menghujat Yesus, itu dikarenakan mereka belum mengetahui siapa Yesus sepenuhnya. Sesuai konteks, orang Farisi dengan kesadaran penuh menolak Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Sebagai gantinya, mereka menyebut Tuhan memakai kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dalam kejadian ini, semua orang sudah mengetahui dengan jelas Yesus bekerja melakukan supranatural dengan kuasa Roh Kudus. Lebih-lebih lagi orang Farisi yang notabene adalah kalangan terpelajar. Orang yang mengenal kitab suci, belajar kitab suci, belajar tentang kebenaran. Seharusnya juga mereka mengetahui akan hal ini. Yesus menegur mereka sebab mereka sudah tahu bahwa Yesus mengadakan mujizat dengan kuasa Roh Allah. Tetapi mereka tetap mengatakan itu sebagai kuasa Beelzebul. Artinya mereka sedang menghujat Roh Kudus.
Bapak Ibu, melalui kisah ini mungkin akan muncul pertanyaan bagi kita gini loh. Apakah dosa melawan Roh Kudus ini dapat dilakukan oleh orang percaya? Kembali lagi saya memberikan jawaban melalui seorang teolog. Dosa menghujat Roh Kudus tidak sama dengan ketidakpercayaan. Tidak ada indikasi dalam kitab suci bahwa apabila seseorang pernah sekali menolak Injil, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Tentu saja ketidakpercayaan tidak akan diampuni apabila seseorang secara permanen bersikeras dalam ketidakpercayaannya. Dengan kata lain Bapak Ibu, dosa ini bisa terjadi jika seseorang secara permanen bersikeras dalam ketidakpercayaannya. Tetapi bisakah seseorang yang sudah percaya atau beriman kepada Yesus bersikeras dalam ketidakpercayaannya? Saya ulangi ya. Bisakah seorang yang sudah percaya atau beriman kepada Yesus bersikeras dalam ketidakpercayaannya? Bisa. Dengan catatan, jika orang tersebut sudah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah dan menyatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah setan. Logika berpikirnya tahu ya. Secara pengetahuan, dia tahu Yesus adalah anak Allah. Tetapi secara tindakan, secara perkataan, secara perbuatan, tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, mungkinkah hal ini terjadi? R.C. Sproul berkata, anugerah Allah membuat hal itu tidak mungkin terjadi. Kita memang memiliki kemampuan untuk berbuat dosa apa saja. Namun, Allah memelihara kita dari dosa tersebut. Ia memelihara kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa ini sampai akhir hidup kita. Allah dengan anugerahnya memelihara kita untuk tidak melakukan penghujatan yang berakibat fatal ini. Bapak Ibu, manusia memang bisa berbuat dosa tersebut. Tetapi Allah tidak akan membiarkan manusia yang Dia pilih, yang Dia tebus untuk melakukan dosa yang berakibat fatal tersebut. Logika berpikir lagi Bapak Ibu, sederhananya ya. Secara sistematika, Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang sampai orang itu datang dan menerima Yesus. Apabila orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus ini menghujat Roh Kudus, maka pastilah orang tersebut tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebab tidak mungkin seorang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus menentang Roh Kudus. Logikanya seperti itu. Dengan kata lain, jika seseorang sudah benar-benar percaya kepada Yesus dan sudah tahu siapa Yesus, tidak akan pernah mungkin bisa menyatakan bahwa Yesus adalah setan. Sebab itu berkontradiksi dengan apa yang ia percayai. Bapak Ibu, mengingatkan hal ini saya jadi teringat satu buku yang pernah saya baca ya, yang ditulis oleh Craig Groeschel dalam bukunya yang berjudul The Christian Atheist. Orang Kristen tapi ateis. Melalui tulisannya ia memaparkan bahwa ada orang yang mengaku mengenal Tuhan, percaya Kristus, mengaku sebagai murid Kristus, tetapi hidup dan menjalani kehidupannya seakan-akan Allah tidak ada. Mengaku sebagai orang Kristen, tetapi menjalani hidupnya seperti tidak mengenal Tuhan. Tahu kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran. Katanya percaya Tuhan, tapi dia tidak yakin Tuhan mengasihi dia. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak dalam kuasa doa. Percaya kepada Tuhan, tetapi masih khawatir setiap saat. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak berani membayar harga. Percaya kepada Tuhan, tetapi menjalani hidup dengan bersandar pada kekuatan sendiri. Percaya kepada Tuhan,
tetapi juga percaya kepada ramalan zodiak, kepercayaan dunia, ramalan dunia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Yesus memberikan kepada kita batasan yang jelas, bahwa kita harus memilih berpihak kepada Kristus, bukan sebaliknya. Jangan sampai kita berkata kita orang Kristen, tetapi tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu tidak Kristen, malah ateis. Bapak Ibu, dalam rangka memperingati 505 tahun Hari Reformasi Gereja yang bertepatan esok hari, mari melalui nas hari ini sebagai gereja Tuhan, kita menerapkan semboyan daripada reformasi gereja, yaitu mereformasi kehidupan kerohanian kita selalu, senantiasa mengacu kepada 5 sola yang menjadi inti dari ajaran reformasi gereja. Saya mengajak kita untuk berpihak kepada Kristus. Bapak Ibu, sola pertama adalah sola gracia. Ingatlah bahwasalnya keselamatan yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita telah melakukan perbuatan baik. Jangan sampai kita terjebak. Kenapa kamu selamat? Karena percaya Kristus plus. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan iman keselamatan. Itu bukan sola gracia. Jadi kalau hari ini masih ada di antara Bapak Ibu yang berpikir saya selamat karena percaya Kristus plus perbuatan baik, beribadah, beramal dan sebagainya, itu pandangan yang kurang tepat, tidak benar. Justru perbuatan baik, beribadah, menaati firman Tuhan, berdoa, semua ritual rohani itu buah dari keselamatan, bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Orang-orang yang telah selamat, orang-orang yang tahu dia telah mendapatkan sola gracia, menunjukkan buahnya melalui perbuatan baik, melalui tindakan. Sola yang kedua adalah sola fide, menekankan bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah solus Kristus, menekankan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pendamai dan perantara yang sanggup memulihkan relasi kita dengan Allah. Hanya di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan. Tidak ada yang lain. Makanya ada orang yang berkata orang Kristen sombong ketika mengklaim Yesus adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Karena mereka tidak tahu konsep itu. Mereka berpikir sombong. Bukankah ada semboyan berkata, idiom berkata banyak jalan menuju ke Roma, maka juga banyak jalan menuju ke surga. Bukankah ada yang berkata semua agama sama? Padahal kalau kita telaah dengan baik-baik, berbeda. Tidak semua agama percaya ada surga dan neraka. Tidak semua agama sama konsep surga dan nerakanya. Tidak semua agama percaya ada kehidupan kekal. Tidak semua agama percaya ada pemahaman yang sama. Jadi jangan terjebak, jangan lagi berkata semua agama sama. Banyak jalan menuju ke surga. Enggak Bapak Ibu. Solus Kristus. Hanya Kristuslah satu-satunya pendamai dan perantara yang sanggup memulihkan relasi kita dengan Allah. Lalu sola scriptura, menekankan Alkitab satu-satunya standar dan pedoman hidup kita. Karena Alkitab itu mengandung ketidakbersalahan. Selain itu, Alkitab berotoritas dan memiliki kecukupan serta kejelasan untuk mendidik, menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan lain sebagainya. Melaluinya kita dapat mengenal Allah, mengenal diri, serta menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Makanya saya berharap jemaat-jemaat Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari.
Minimum kalau boleh ya, sehari 1 pasal. Mungkin, ya saya akui ya, tidak setiap kali kita membaca kita mengerti. Tapi percayalah, Allah bisa pakai ketaatan kita untuk memberikan kepada kita hikmat. Ada pertolongan Allah Roh Kudus. Ayat-ayat yang kita baca, ada kalanya Tuhan pakai untuk memberkati kita. Ayat-ayat yang kita baca, jangan-jangan itu juga bisa menjadi bagian daripada kita untuk menolong orang lain. Giatlah untuk memiliki devosional secara pribadi. Jangan sekedar sibuk berbicara, tapi kita tidak punya waktu untuk mendengar. Jangan sekedar meminta, tapi kita tidak pernah memberi. Dan Bapak Ibu, fokus terakhir adalah Soli Deo Gloria. Bahwasanya hanya Allah lah yang layak mendapatkan segala pujian dan kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya di dalam segala karyanya. Bapak Ibu, melalui 5 inti ajaran daripada reformasi gereja ini, mari kita berpihak kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah. Dan berita Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan manusia berdosa. Maka berpihak kepada Kristus berarti kita bergiat dalam membagikan Injil kepada mereka yang belum percaya ataupun kepada mereka yang masih menolak Injil. Berpihak kepada Kristus berarti percaya bahwa ada anugerah Tuhan dan di dalam setiap firman yang dibagikan berkuasa mengubah hati manusia yang berdosa untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berpihak kepada Kristus berarti kita tunduk dan taat untuk menaati firman Tuhan apapun harganya. Berpihak kepada Kristus berarti percaya dan tunduk kepada karya Roh Kudus yang memimpin, menegur, memperbarui kehidupan kita. Berpihak kepada Kristus artinya kita bersyukur bahwa di dalam Dia melalui pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang Allah anugerahkan, kita dijaga untuk tidak sampai jatuh ke dalam dosa, khususnya dosa menghujat Roh Kudus. Berpihak kepada Kristus berarti menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa pimpinan Roh Kudus, agar hidup dan tujuan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dengan semangat reformasi gereja, mari kita berpihak kepada Kristus. Lakukanlah pelayanan penginjilan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita tidak memetik buahnya hari ini, tapi tujuan akhirnya bukan buat kita, buat Tuhan. Oleh karena itu, berpihaklah kepada Kristus dan jadilah saksinya. Mari kita berdoa. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu. Di dalam momentum kita akan memperingati reformasi gereja. Apakah hati kita telah direformasi oleh Tuhan? Maukah kita berpihak kepada Kristus, yaitu bergiat di dalam penginjilan, membagikan Injil kepada mereka yang belum percaya ataupun kepada mereka yang hari ini masih mengeraskan hati mereka. Maukah kita bersyukur ketika kita berpihak kepada Kristus itu bukan karena kita yang memilih, melainkan Tuhanlah yang memilih kita. Bersyukurkah kita karena Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong, membimbing, menghibur, menguatkan. Bersyukur kita akan firman yang Dia berikan sehingga kita memiliki panduan, memiliki kompas untuk menjalani kehidupan kita. Adakah kita adalah orang-orang yang berpihak kepada Kristus, yaitu menggunakan semua senjata Allah di dalam peperangan rohani yang hari sedang kita jalani.
Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk uraian firman Tuhan yang hamba-Mu boleh bagikan. Di tengah-tengah segala keterbatasan hamba, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu memberkati hamba, kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Biarlah kami belajar untuk tetap berkomitmen, berpihak kepada Engkau. Artinya kami bergiat dalam penginjilan, menceritakan, menyaksikan, membagikan Kristus kepada mereka yang belum mengenal ataupun belum menerima Engkau. Sebab kami tahu itulah bagian kami. Engkaulah yang akan menumbuhkan firman, Engkaulah yang akan mengubah, yang akan melembutkan hati daripada orang-orang yang telah mendengarkan firman. Kami boleh bergiat di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Kami bersyukur sebab Allah Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan boleh menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memilih untuk hidup taat dan takut akan Engkau, menjaga kami untuk tidak jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhanlah yang menopang kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan firman Tuhan ini dalam keseharian kehidupan kami. Mampukan kami untuk berani membayar harga, sekalipun mungkin karena iman kami kepada Kristus, karena ketaatan kami kepada Kristus, ada hal-hal yang tidak baik yang kami alami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Sebab sebelum kami mengalaminya, Engkau telah menyaksikan, Engkau telah mengalaminya terlebih dahulu. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan, semuanya terfokus untuk kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, Injil Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kami boleh tetap belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di tengah-tengah segala himpitan kehidupan, kami tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus Tuhan. Kami tetap percaya Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan selalu beserta kami, sebab itu adalah janji-Mu. Engkau berkata, Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal sederhana yang kami rasakan adalah penyertaan Tuhan setiap tarikan napas kami. Berfungsinya semua organ-organ, saraf-saraf dalam tubuh kami. Itu adalah bukti Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta kami. Tidak perlu dalam hal-hal yang sifatnya spektakuler. Sebab kalau kami renungkan keberadaan kami hari ini, itu adalah bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalaupun kami pernah mengalami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang beserta kami. Sebab engkau telah terlebih dahulu menjalani lembah kekelaman itu. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa di surga, kami tetap berdoa khususnya untuk finishing gedung gereja yang baru. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik para pekerja maupun para donatur. Kerinduan kami jikalau boleh di akhir Desember ini, gedung ini boleh kami nikmati dalam bentuk ibadah. Tapi kami juga terbatas. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Untuk itu kami memohon kemurahan Tuhan boleh mencukupkan, boleh menyediakan, boleh memperlengkapi setiap orang-orang ambil bagian dalam pelayanan ini. Baik para pekerja, baik para donatur maupun para pendoa. Kiranya gedung ini boleh selesai. Kami juga berdoa Pak untuk persiapan sekolah dengan berbagai jenis pergumulan yang dihadapi, dengan berbagai jenis tantangan yang kami hadapi.
Kami rindu sekolah kami bukan sekedar mengajarkan pengetahuan dunia, tapi kesempatan ini kami juga boleh pakai untuk memberitakan Injil, mengubah, menyentuh hati anak-anak yang Tuhan percayakan, sehingga ketika mereka belajar, ketika mereka dididik, mereka boleh mengenal diri mereka sebagaimana telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh belajar untuk hidup tunduk dan taat kepada Engkau. Berdoa buat badan pengurus, buat dirpel, buat kepala sekolah, guru-guru, pegawai, lapangan dan kantor. Cukupkan segala yang dibutuhkan. Ajarlah setiap orang boleh bergandengan tangan, bersehati di dalam melakukan pelayanan penginjilan ini, melakukan pelayanan pendidikan ini. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sekolah, anak-anak maupun guru dalam persiapan ujian maupun Natal. Tuhan juga tolong, pimpin dan sertai setiap kehidupan mereka. Hamba juga berdoa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang ini. Kami berdoa buat saudari Kristi Gunardi Witeno yang akan berulang tahun esok hari. Berdoa buat Bapak Andrew Gunardi Witeno yang akan berulang tahun pada tanggal 2 November. Untuk saudara Stefan Senabudi 3 November, Ibu Sylvie Underlow dan Ibu Veronica Suarez pada 4 November, serta anak Hardray pada 5 November. Ataupun mungkin ada jemaah simpatisan Tuhan yang beribadah pada hari ini yang akan menikmati kehidupan pertambahan usia yang baru di minggu mendatang. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan kalau berkenan menganugerahkan kepada mereka pertambahan usia yang baru. Kiranya Tuhan juga boleh menambahkan kepada mereka hikmat, hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, mereka boleh menjadi saksi Kristus, boleh berpihak kepada Kristus, dan melalui hidup mereka, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tak lupa kami juga teringat kami boleh ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan. Ingatkan kami bahwasanya semua yang kami miliki hari ini adalah milik Tuhan. Kami bukan tuan, kami hanya hamba. Kami dipercaya sebagai pengelola. Oleh karena itu biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Memakai harta benda yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi pekerjaan Tuhan. Sebab siapakah kami sehingga Tuhan melibatkan kami, mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Kalau kami memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doksologi. Kuasailah diri kita dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan yang Allah percayakan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Tuhan dan yang telah menganugerahkan Roh Kudus akan meneguhkan, menolong, memimpin,
kehidupan kita untuk menjadi saksinya, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan, dan terima kasih untuk para pelayan Tuhan di pagi hari ini yang sudah melayani kita bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penyampaian yang kami ingin sampaikan sehubungan dengan ibadah kita di waktu yang akan datang. Yang pertama, sebelumnya itu saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Ada beberapa yang baru pertama kali hadir. Mungkin saya mohon untuk bisa berdiri. Yang baru pertama kali hadir. Iya, baik. Ada ibu di belakang. Mari sama-sama kita sambut dengan mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah, kami mengasihimu. Ya, itulah ungkapan kami pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang bisa hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ingin menyampaikan bahwa pada minggu depan akan diadakan pelantikan atau penugahan untuk majelis yang baru untuk periode 2022 dan sampai 2024. Kemudian ibadah pada tanggal 13 November nanti akan diadakan 2 kali, sudah mulai akan dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 7 pagi dan pada pukul 9.30 pagi. Ya, sesuai dengan beberapa penyampaian yang lalu bahwa ibadah akan dimulai 2 kali, pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Pada pukul 9.30 akan diadakan pelantikan juga untuk badan pengurus komisi. Untuk itu Bapak Ibu, bagi badan pengurus untuk segera memasukkan nama-nama badan pengurus yang baru, sehingga kami akan membuat SK untuk periode yang akan datang. Ya, jadi untuk itu kami mohon untuk segera memasukkan nama-namanya paling lambat minggu depan, ya, pada tanggal 6 November, sehingga kami bisa membuat SK-nya. Demikian penyampaian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yesus, kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu.
Yesus kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Oh